hal ini gitu ya. Segala sesuatu halal bagi kita, tetapi tidak semuanya berguna dan kita tidak boleh diperhamba oleh suatu apapun. Kalau kita lihat lagi ayat perbandingannya ya, ini ayat yang sama. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Sudah dapat semuanya? Kita sama-sama baca ini lagi. Sudah dapat semuanya? Kita baca ya. 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi ini berkaitan dengan apa yang harus kita jaga dalam kehidupan kita orang percaya, bahwa Allah pada dasarnya memberikan satu kehendak bebas ya bagi kita. Benar ya? Waktu Allah katakan semua buah di dalam taman Eden ini boleh kamu makan, tetapi cuma satu yang tidak boleh kamu makan. Ada satu larangan, ya. Ada satu peringatan di situ, tapi peringatan di situ hanya merupakan satu firman, satu ketetapan. Ya. Kalau kita lihat, walaupun dikatakan, karena ketika kamu makan buah itu, kamu akan mati, firman Allah katakan. Tetapi pada dasarnya, kenapa saya katakan itu hanya suatu peringatan bagi manusia dan Allah memberikan kehendak bebas sepenuhnya untuk manusia mau melakukan sesuatu itu ataupun tidak. Ya, kenapa Allah nggak pagari buah itu? Kenapa nggak Allah setelah Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kenapa sebelum Hawa memakan itu, kenapa nggak Tuhan Allah menempatkan keruk ya, keruk dengan pedang yang bernyala-nyala itu di dekat buah itu? Karena apa? Pada dasarnya Allah ya sudah memberikan keleluasaan bagi kita setiap manusia untuk kita bisa mengelola sendiri, ya, mengelola sendiri tubuh jasmani kita. Kalau kita mengatakan kita ini sedang serupa dan sedang dengan Allah, ya. Tetapi di dalam keserupaan sedang dengan Allah ini, Allah melakukan menaruh hukum-hukum, ketetapan-ketetapan untuk kita sebagai manusia. Bisa nggak kita sendiri membatasi diri kita? Saudara tahu apa disebutkan hawa nafsu? Tahu nggak? Siapa yang tahu? Kenapa kok disebutkannya hawa nafsu? Karena apa? Karena hawa yang tergoda. Betul ya? Hawa yang tergoda untuk memetik buah itu. Karena hawa yang berani untuk pertama-tama membuka dialog dengan iblis, yang pada waktu itu firman Allah katakan berbentuk seekor ular gitu ya. Hawa nafsu, makanya dibilangnya hawa nafsu. Coba kalau itu Adam duluan yang tergoda, yang lebih dahulu tidak bisa membatasi dirinya, itu akan disebut mungkin sekarang kita kenal Adam nafsu. Ya. Kira-kira benar kayak gitu kamu tahu? Enggak, ya kan kayak begitu ya. Makanya dibilangnya hawa nafsu, bukan Adam nafsu, bukan hawa nafsu.
kehidupan kita. Allah memberikan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Banyak rambu-rambu lalu lintas. Kalau kita mengendarai kendaraan, banyak peringatan-peringatan. Kalau kemana-mana kita harus pakai helm. Kalau naik motor ya naik mobil jangan kita pakai helm. Kalau naik mobil kita pakai sabuk pengaman, terutama untuk yang di depan yang supir. Ada rambu-rambu boleh menyalip atau kalau ada garis cat lurusnya nggak ada putusnya di tikungan-tikungan itu berarti tandanya kita nggak boleh mengarah. Ya, rambu-rambu itu kita nggak boleh keluar dari jalur itu. Ya, peringatan. Walaupun mungkin kita bilang kalau kecelakaan yang pakai helm juga mati, yang nggak pakai helm malah kadang-kadang selamat. Ya kalau udah menyentuh situ, jangan ditahan, kan bebas pada dasarnya manusia. Tapi mungkin lebih banyak kita kalau menghadapkan dengan yang seperti itu, kita seringkali kebanyakan ngeyelnya. Begitu juga dengan semua yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya. Yesus itu luar biasa ditawarkan sama iblis. Kalau kau mau menyembah aku berikan semua isi kerajaan dunia ini padamu. Yesus saja ditawarkan, apalagi kita. Ya. Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar dan keadaannya serta memungkinkan untuk dia mau sebagai seorang laki-laki yang memiliki nafsu. Kalau boleh saya katakan, kalau yang menggoda Yusuf ini mungkin pembantu yang gak dandan, yang gak cantik, yang pakaiannya acak-acakan, semambu gelambang, semambu lengket, dengan buokol. Mungkin Yusuf, dia orang selain aku, sorry. Mungkin bisa kayak gitu Yusuf. Tetapi yang dihadapi Yusuf ini pada dasarnya apa? Istri Potifar, seorang yang menjadi salah satu penguasa pada saat itu, merupakan tangan kanan daripada salah satu tangan kanannya Firaun juga, punya kedudukan, punya keuangan dan lain sebagainya. Keadaan rumah lagi kosong dan dia diraih sedemikian rupa, tetapi Yusuf dia bisa membatasi dirinya. Mungkin kalau dikatakan, kalau aku seandainya tidur sama istri Potifar, memangnya kenapa? Kalau Potifar bahkan pun nggak tahu, tetapi Yusuf sudah memanage pikirannya bahwa yang diserahkan sama aku ini cuma hartanya saja, rumahnya saja, kewenangannya, tanggung jawabnya, tapi tidak pernah Potifar mempercayakan kepadaku bahwa ayo istriku sekalian saya akan selamatkan. Dan itu kewenangan sebenarnya adalah bebas Yusuf. Kalau kamu ibu dan ini kira-kira iya, Pak Santoso, buat orang ini. Iya, dan tapi itulah makanya saya bilang Rasul Paulus ini katakan segala sesuatu halal, mungkin segala sesuatu diperbolehkan, segala sesuatu disajikan di depan mata kita, segala sesuatu yang berhubungan dengan nafsu ini, segala sesuatunya ada. Dan ketika kita mau ambil keputusan, kita lakukan sama dengan Raja Daud. Seandainya Raja Daud pun mengambil lagi selir yang masih muda, yang masih perawan, yang masih anak gadis, mau dia ngambil
Dengan kedudukan dia sebagai seorang raja sebenarnya sah-sah saja. Tetapi kenapa dia harus tergoda oleh yang namanya Bathsheba, istri Uria? Kenapa sih Raja Daud harus tergoda sama istri orang? Makanya hati-hati bapak-bapak ya. Kaum pria, langsung dilirik kalau mungkin macam-macam ya. Dengan satu posisi yang sama. Kalau Raja Daud dia tidak digoda sama Bathsheba, justru dia cuma melihat. Kalau saya yakin kalau Daud di posisinya Yusuf dia digoda lebih 4 kali kebenaran. Ya. Tapi nggak bisa juga dibilang kalau Yusuf tandanya dia yang lihat istrinya Uria, bisa jadi aduh ya. Makanya firman Tuhan Rasul Paulus katakan segala sesuatu hal bagiku, tapi tidak semuanya berguna. bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya. Godaan itu sangat nyata. Yang dunia awalkan itu sangat nyata ya. Bahkan kalau kita selidiki masing-masing, kalau kita memiliki satu ketergantungan hal apapun, Bapak Ibu, sering kita dengar ya, misalkan oleh ngombe kopi ini apik buat jantung ya, tapi nek ngombe kopi nek kakean yo ora apik. Di firman Tuhan ada loh dikatakan minumlah anggur sedikit supaya baik pencernaanmu. Benar nggak? Ada nggak di mana? Di mana? Timotius ya? Timotius 5 ayat 23. Kita lihat ini firman Tuhan. 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan